kita nggak pakai bahan kimia sama sekali. Jadi yang kita pakai benar-benar dari mulai kultur jaringannya sampai dengan proses pembuatan bibitnya, semua itu murni organik. Nah, organik ini yang kita ambil adalah sebenarnya limbah. Jadi kita memanfaatkan limbah kayu. Nah, terus yang keduanya juga ada kita campur dengan nutrisi. Nutrisi ini dedek, kemudian juga bisa ditambahkan tepung jagung, karena memang kita sadar kalau misalkan kita pakai hal tersebut, itu kita nggak ramah lingkungan. Justru kan maunya kita sejahtera buat diri kita, tapi juga lingkungan dapat dampak benefit yang bagus gitu. Kok nggak anget? Anget ya? Oh, di dalamnya anget, di luarnya doang ya? Dua kilo. Udah 1,2 ya, Bi? 1,2. Jadi kandungan yang udah kita campur itu masuk ke mesin. Nanti dari mesin ini udah dipadatkan. Jadi setelah dipadatkan ini kita baru ikat. Fungsinya apa supaya padat ini? Supaya kalau misalkan makin padat itu jamur itu makin ngerasa dia seperti di alamnya. Jadi kalau kita lihat di alamnya itu kan kayu lapuk ya. Nah, kayu lapuk itu masih padat. Nah, kita bikin seolah-olah ini adalah kayu lapuk. Nah, supaya kayu lapuknya ini nanti steril, nanti kita akan masukkan dia ke steamer. Nah, jadi ini satu steamer ini kapasitasnya bisa 1100. Nah, ini kita susun sampai full, tapi masih ada rongga-rongganya. Jadi di sana kita tembak suhu panas. Suhu panas kurang lebihnya 100 sampai 121 derajat. Kita diamkan selama 8 jam. Supaya apa? Kita kan nggak tahu nih yang namanya limbah kayu, ada oli, ada getah, dan lain sebagainya. Nah, ini harus steril supaya si bibit jamur bisa maksimal tumbuhnya. Gitu. Jadi nanti setelah 8 jam, ini kita keluarkan, masih dalam keadaan hangat, kita diamkan dulu. Sampai kurang lebih suhunya di bawah 40 derajat, baru kita masukkan bibit jamur. Untuk bahan bakarnya kita menggunakan oli bekas. Kenapa kita menggunakan oli bekas? Yang pertama kita pengen supaya lingkungan kita juga lebih bagus ya, sesuai dengan visi Jamur Halwa. Jadi oli bekasnya nanti kita taruh sana, tempat penampungan olinya. Nanti ada keran yang bisa dibuka gitu kan. Nanti si olinya itu akan mengucur. Nah, nanti baru kita tiup menggunakan kompor oli. Nah, kompor oli seperti ini. Jadi sistemnya nanti dia akan nyala terus sepanjang masih teraliri oleh oli bekas. Nanti ini ada namanya boiler. Boiler ini isinya ada air. Nah, air itu nanti akan dipanaskan. Uap airnya nanti akan disalurkan ke steamer. Jadi yang bikin steamer ini nanti mateng itu karena uap air. Nah, kita pakai di boiler ini tekanan. Tekanannya itu kurang lebihnya 2 pressure ya. Jadi 2 bar kurang lebihnya. Nanti 1 barnya kita aliran ke sana gitu. Nah, kurang lebih akan ditahan selama 8 jam. Ini yang namanya master bibit ya. Ini kalau dari biologi bahasanya ini namanya F2. F2 itu filial turunan kedua. Artinya
Kita yang pertama itu kultur jaringan, jadi dari jamur kita ambil sporanya, kita masukkan ke media, itu F0. Nah ini udah F2. F2 ini merupakan bibit buat isi backlog. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah diisi bibit, kita ikat lagi. Kita ikat, kita kasih kapas. Fungsinya apa? Supaya masih ada sirkulasi udara. Nah, kalau kita lihat bibit yang bagus itu 1 atau 2 hari itu sudah tumbuh seperti rambut gitu ya di sini ya, ada akar-akar kecil. Nah itu tandanya bagus bibitnya. Nanti kita tunggu ini di ruang inkubasi. Diinkubasi kurang lebih selama maksimalnya 60 hari. Dia sampai bawah, kemudian akan balik lagi ke atas. Nah nanti pas balik lagi ke atas, dia putihnya sudah full dan sudah menyerupai tempe. Nah kalau sudah full, baru nanti kemudian kita buka ikatannya. Jadi yang muda-muda ini masih banyak melakukan inovasi-inovasi gitu kan. Makanya saya putusin, wah ini kayaknya sesuatu yang memang harus bisa dikembangkan. Terlebih kalau misalkan kita lihat di beberapa komoditi lain, komoditi jamur ini masih konvensional banget. Sementara kompetitornya gitu, mohon maaf, teman-teman yang udah senior mungkin ya sudah panen, jual, beli bibit lagi, itu aja circle-nya. Nah ini jadi backlog yang sudah siap buat dipindahkan ke ruang budidaya atau ke rumah budidaya. Biasanya backlog ini juga kita jual ke mitra. Nah, posisi ini backlog yang sudah minimal 80%. Jadi udah kelihatan ya. Ini dilihat memang akar-akarnya itu sudah mau sampai full plastik. Nanti kita pindahkan ke kumbung budidaya, itu kurang lebihnya 1 sampai dengan maksimal 2 minggu. Jadi ini adalah ruang inkubasi. Nah di ruangan ini kita memang sengaja kita bikin agak pengap dan ruangan udaranya juga kita setting dia di atas 28 derajat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya miselium lebih cepat berkembang dibandingkan kalau misalkan di ruang budidaya. Jadi kebalikan dengan ruang budidaya. Kalau di ruang inkubasi kita setting dia agak gelap, agak pengap dan suhunya itu di atas dari 28 derajat. Kurang lebihnya 28 sampai dengan 32. Nah, tujuannya apa? Nanti supaya miselium ini bisa lebih cepat berkembang. Ketika sudah 80%, 90% seperti tadi di luar, nah itu baru kita pindahkan ke ruang budidaya atau kita jual ke mitra. Kita nggak pakai bahan kimia sama sekali. Jadi yang kita pakai benar-benar dari mulai kultur jaringannya sampai dengan proses pembuatan bibitnya, semua itu murni organik. Nah, organik ini yang kita ambil adalah sebenarnya limbah. Jadi kita memanfaatkan limbah kayu itu kan biasanya dari tempat pemotongan kayu itu. Nah serbuknya itu sebenarnya limbah mereka biasanya itu dibakar. Nah dengan kehadiran petani jamur ini yang tadinya dibakar menimbulkan pencemaran udara dan lain sebagainya, ini kita ambil, kita beli. Nah, jadi mereka dapat masukan lebih, kita juga dapat manfaatnya. Nah terus yang keduanya juga ada kita campur dengan nutrisi. Nutrisi ini dedek, kemudian juga bisa ditambahkan tepung jagung. Nah yang terakhir itu tambahkan kapur. Nah kapur ini kita pakai juga itu kapur langsung dari alam. Jadi batu kapur itu kita jadikan powder. Nah baru setelah itu kita mix gitu. Jadi bisa dibilang kita nggak pakai senyawa-senyawa kimia gitu. Karena memang kita sadar kalau misalkan kita pakai hal tersebut itu kita nggak ramah lingkungan. Justru kan maunya kita sejahtera buat diri kita, tapi juga lingkungan dapat dampak benefit yang bagus gitu. Jadi kita memang murni nggak pakai kandungan-kandungan yang kimia gitu. Nah yang enaknya lagi di jamur tiram setelah afkir itu nanti si backlognya ini bisa dijadikan lagi sebagai pupuk organik. Jadi hampir bisa dibilang kita nggak menyisahkan limbah. Paling pun hanya plastik, dan plastik itu biasanya udah ada yang ambil untuk didaur ulang gitu. Jadi jamur halwa itu mulainya dari tahun 2018. Kita mulai dari skala rumahan, dari satu kumbung gitu. Nah kenapa namanya halwa? Halwa itu sebenarnya lebih ke nama anak sebetulnya. Karena banyak juga saya lihat founder-founder atau pengusaha sukses itu dia pakai nama keluarga gitu kan, nama anak, entah nama pribadinya gitu. Saya pikir mungkin filosofinya
Dia lebih ke, kalau misalnya kita ke anak kan pasti semua hal itu kita lakukan yang terbaik gitu ya. Nah, jadi saya pengen ngebesarin usaha itu layaknya saya ngebesarin anak lah. Nah, kalau panen jamur ini kita bersihin ya, jadi bonggolnya itu nggak masuk, kita bersihin. Nah, akar-akarnya ini sebenarnya yang kalau orang nggak biasa itu dia bakalan agak pusing ya. Jadi kita bersihin supaya nanti customer juga enak melihatnya dan di packingan juga bagus. Nah, kalau diambil jangan disisakan seperti ini ya, karena nanti dia akan busuk. Jadi kalau mau diambil, ambil semua. Pokoknya satu bonggol itu harus bersih, jadi semuanya keambil gitu. Nah, ini kan masih banyak. Nah, ini ukuran segini teman-teman ini harus ambil semua, karena kalau misalkan kita jadiin besok itu nanti dia akan terlalu besar gitu. Nah, lihat ini satu bonggol ya, satu bonggol bisa ngasilin segini banyak jamur nih. Nah, biasanya kalau kita cek ini bisa beratnya ini 100 gram lebih ya. Nah, sementara kita punya target itu cuma 300 gram. Jadi kalau misalkan jamurnya kayak gini, kita bisa lebih cepat balik modalnya. Saya punya passion, seneng budidaya gitu. Mulai dari berangkat setelah lulus kuliah, saya budidaya ikan sidat awalnya. Sampai dengan 2014 kita berhasil ekspor. Nah, sebetulnya lebih ke waktu itu saya berpikir kerja dengan pengusaha ini bisa dilakukan berbarengan. Nah, tapi ketika itu pikiran saya salah, karena yang namanya usaha fokus kita aja satu nih tanpa double job itu masih banyak yang gagal, apalagi yang double job. Mungkin ada 1-2, tapi nggak sampai puncaknya gitu. Kenapa? Alasannya itu saya banting setir. Saya bukan banting setir, malah udah puter balik gitu ya. Itu lebih ke pilihan. Kenapa sih pilihannya petani? Petani jamur lagi kan. Saya cari komoditas akhirnya yang bisa panen tiap hari. Jadi petani jamur aja. Udah saya coba dari 2018. Ternyata bener panennya tiap hari dan resiko gagalnya juga hampir bisa dibilang di jamur tidak ada istilah gagal panen. Gitu, karena panennya tiap hari, jadi kayak prosesnya dicicil. Nah, petani itu kan konsepnya nggak gajian ya, jadi kalau misalkan panennya dia kapan, ya dapat duit. Nah, kalau komoditi lain kan 3 bulan, 6 bulan itu terlalu lama menurut saya. Jadi kalau dengan jamur bisa tiap hari, wah ini kayaknya menarik, harus saya tekuni. Nah, biasanya dari faktor cuaca, Mbak. Cuaca juga bisa ini. Tapi itu menunggu, sebenarnya nggak gagal, dia menunggu. Nanti tumbuh agak biasanya kan untuk 40 hari ya. Dari baglog ini nanti dia jadi sampai 2 bulan gitu, baru tumbuh. Gitu. Ya, mari kita lihat ruang penggilingan tepung. Nah, sebelumnya kita kan udah pakai seragam kayak gini ya, biar lebih steril dan aman juga. Ini ruangan giling kita. Jadi dari jamur yang sudah kita open dan hasilnya kan jadi seperti ini, kering. Lalu kemudian kita akan giling. Oke, sekarang kita lihat hasil dari penggilingan jamur kering tadi ya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasil dari tepung jamur tiram ya. Jamur tiram yang udah kita keringkan
melalui sistem pengopenan, kemudian kita giling supaya menjadi tepung jamur tiram. Ini bahan-bahannya udah kita siapkan, tinggal kita masukin aja ke mixer biar semua bahan tercampur. Untuk kaldu jamur tiram ini kita semuanya menggunakan bahan-bahan alami dan non MSG, jadi aman untuk orang yang vegetarian. Konsepnya di jamur halwa itu lebih ke arah kita mau integrasi vertikal. Jadi mulai dari master bibit, kultur jaringan, bibitnya sendiri, backlognya, budidaya, sampai ke pasca panen. Kenapa ini semua harus kita jadikan jadi satu bagian? Karena sebetulnya jujur petani itu sebetulnya di Indonesia bukan banyak yang nggak bisa bertani. Mereka banyaknya kenapa nggak mau jadi petani? Petani itu kalah karena dengan ketidakadilan pasar. Ketika harga tinggi, petani nggak punya barang. Sebaliknya, ketika petani panen, harga jatuh. Dan ini kejadiannya nggak cuma di satu komoditi, tapi hampir di semua komoditi agro. Akhirnya apa? Saya berpikir, kalau seperti ini ceritanya, kita harus punya yang namanya pasca panen. Nah, pasca panen inilah yang nggak semua petani punya atau bisa sampai ke tahap itu. Nah, di jamur halwa kita bisa sampai ke tahap itu. Artinya kalau misalkan harga di pasar itu kita dapat harganya jelek, kita nggak jual ke pasar, tapi kita produksi, kita keringkan, kita jadikan powder, dan kita jadikan penyedap rasa kaldu jamur. Nah, ini harganya bisa stabil dan masa expirednya juga lama, kurang lebih bisa 1 sampai dengan 2 tahun. Nah, inilah yang sebetulnya saya selalu gembar-gemborkan ke komunitas, karena kita juga punya komunitas petani jamur. Kalau misalkan kita hanya jual fresh dan kemudian harga di pasar itu sedang jatuh, kita nggak berdaya. Kita harus punya second way out yang lain, seperti itu. Kita lihat ya dari dua sisi. Jadi organik sama non organik ini gimana kita cara ngelihatnya ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang selalu berpatokan kalau barangnya non organik itu biasa hasilnya banyak, terus juga cepat gitu kan. Memang kalau secara hitung-hitungan bisa lebih profit gitu. Sebagian bilang seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu yang panjang dan melihat tren saat ini, teman-teman pasti harus lihat juga organik ini harganya sudah lebih mahal dibandingin non organik gitu ya. Dan banyak customer juga sekarang yang lebih suka organik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman polanya masih pakai konsep petani konvensional, ini lama-lama kita akan ketinggalan zaman. Sebagai petani muda, kita justru harus melihat tren kedepannya seperti apa, bukan yang selama ini seperti apa gitu. Kalau misalkan kita lihat selama ini seperti apa, kita nggak akan ada perubahan dan bisa jadi nanti kita akan ketinggalan. Beda ceritanya kalau misalkan kita ikutin tren. Tren sekarang itu orang udah mau makan yang non organik, kita mikir-mikir ya, ini buat kesehatan tubuh gimana? Apalagi kondisi saat ini, imun itu dituntut untuk lebih bagus ya. Jadi kekebalan tubuh juga lebih bagus. Nah, jadi saya tuh selalu pesan kalau misalkan sama teman-teman ya, kalau kamu ngelihat ada sayurannya itu bolong-bolong, udah nggak apa-apa beli aja. Karena kenapa? Serangga aja suka sama itu gitu. Justru malah yang terlalu mulus segala macam, saya nggak kasih rekomendasi buat beli malahan. Karena bisa jadi serangga aja udah nggak mau, terus malah kita makan sih, ya gitu kan. Nah itu aja sih. Gitu. Jadi di sini kita bakal membuat olahan jamur. Nah, sebelum jamur ini dimasukin ke bumbu kecap ini, jamurnya harus direndam dulu dengan air kaldu, baru dimasukin ke bumbu kecap yang isinya itu cabai, bawang merah dan bawang putih.
jadi di Jamur Halwa selain kita jual fresh, kita juga jual olahan ya. Olahannya itu macam-macam, tergantung juga request dari teman-teman. Nah, ada sate jamur, ada jamur crispy, pepes jamur, satu lagi nugget jamur. Ini yang versi untuk kuliner ya. Ya, jadi kita memang punya terobosan karena banyak yang request juga. Gimana sih saya mau dapat jamur cuman yang dalam kondisi fresh gitu kan. Nah, ini jadi saya bilang bertani jamur itu bisa di mana aja. Bahkan bisa di rumah sendiri dengan modal yang seminim mungkin. Karena kenapa? Kita nggak usah nyiapin rak bambu, apalagi pakai baja ringan. Cukup dengan tali rapia gitu ya. Kita susun backlognya dengan kapasitas 100 backlog saja. Itu kita bisa panen jamur di rumah tiap hari untuk konsumsi sendiri. Nah, itu bisa banget. Kenapa? Karena sudah banyak juga petani jamur di Jakarta khususnya yang sudah mencoba itu gitu. Jadi kalau kita panen jamur langsung kita masak, itu rasanya beda banget dengan misalkan kita beli di supermarket atau bahkan di pasar tradisional. Karena yang kita makan itu atau yang kita beli itu jamurnya pertama dari farm ke pengepul ke pasar kecil, pasar besar, ke tukang sayur, baru ke kita. Jadi rantainya tuh panjang sekali ya. Khususnya petani milenial atau petani muda, saya cuma mau pesan kalau bukan kita yang melakukan pertanian, kedepannya mungkin petani Indonesia udah nggak ada lagi. Karena kalau kita baru pensiun dan melakukan pertanian, sebetulnya menurut saya itu sesuatu hal yang bisa dibilang kasihan. Karena kenapa? Teman-teman masih muda, masih punya banyak peluang, masih punya banyak gagasan, dan itu kalau nggak kita implementasikan, kita akan ketinggalan. Yuk kita ekspor potensi dalam negeri kita melalui petani-petani muda, supaya kita kedepannya nggak kalah saing, walaupun mungkin kita secara digital kalah dengan negara-negara lain yang pertaniannya sudah modern, tapi secara natural kita masih tetap menang. Jadi secara harga kita masih bisa bersaing, seperti itu.